Nah, halo semuanya. Kenalin, kita dari kelompok 2 mata kuliah STKD kelas 1N21A Perbanas kelas intensif. Kita kali ini mau presentasi nih tentang regulasi finansial teknologi dari matkul STKD. Lalu kita lanjut aja nih, kita langsung pembukaan aja ya, opening aja. Nah, di perkembangan teknologi kali ini itu telah mengubah sebagian besar kehidupan manusia termasuk bisnis. Dan namanya perkembangan teknologi ya, jadi semua bidang ini pasti dimasukin oleh yang namanya teknologi. Dan perkembangan teknologi ini finansial merambah di masyarakat dengan munculnya perusahaan startup dan high tech yang menciptakan inovasi-inovasi teknologi finansial. Jadi inovasi selalu berinovasi ya, selalu evolve supaya lebih maju dari perkembangan teknologi itu sendiri. Di Indonesia pada saat ini, perkembangan perusahaan fintech sudah semakin marak. Namun, perkembangan ini tak terlepas dari masalah-masalah keuangan, seperti rendahnya inklusi keuangan. Inklusi keuangan sendiri merupakan ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada intinya, di Indonesia, orang-orang ini masih sangat awam dengan adanya fitur-fitur finansial teknologi. Teknologi dan dampaknya terhadap perilaku konsumen. Semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan finansial teknologi di Indonesia, membuat OJK dan BI harus membentuk suatu peraturan yang khusus untuk mengatur kegiatan transaksi keuangan yang menggunakan finansial teknologi. Nah, kira-kira apa saja peraturan mengenai fintech yang sudah berlaku di Indonesia? 1. POJK nomor 77 POJK.01/2016. Pada tahun 2016, OJK mengeluarkan peraturan POJK nomor 77 POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal ini merupakan panduan pelaksanaan bisnis fintech P2P. Pada intinya, peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan fintech. Ketentuan ini mengatur mengenai batasan kepemilikan saham, modal minimal, batas maksimal pinjaman dan bunga, keharusan pembuatan escrow account, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara fintech. Kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran atau PTP. Sebagaimana dilansir dari laman resmi bi.go.id, terbitnya PBI Nomor 18 tahun 2016 ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang sistem pembayaran baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Cakupan dalam PBI nomor 18 tahun 2016 ini meliputi yang pertama itu penyelenggara pada pemrosesan transaksi pembayaran, yang kedua perizinan dan persetujuan dalam penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran, yang ketiga yaitu kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, laporan, peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran, dan yang terakhir yaitu pengawasan, larangan, serta sanksi. Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 19/12 PBI tahun 2007 tentang penyelenggaraan teknologi finalisasi. Perkembangan fintech di Indonesia tumbuh begitu cepat, sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada penyelenggaraannya. Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan PBI nomor 19/12 PBI tahun 2017 sebagai payung hukum demi menjaga kestabilitas sistem keuangan Indonesia tersebut. Terbitnya PBI 1912 PBI 2017 ini bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta stabilitas pembayaran efisien, lancar,
aman, dan andalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan induktif sehingga menerapkan teknologi perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian. Peraturan Anggota Dewan Gubernur atau PADG Nomor 1914 PADG Tahun 2017 tentang ruang uji coba terbatas dan ADG Nomor 1915 PADG Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan penyelenggara teknologi finansial. Di tahun 2017, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan teknologi finansial tentang ruang uji coba terbatas atau disebut dengan Regulatory Sandbox Teknologi Finansial dan tentang tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan penyelenggaraan teknologi finansial. Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan teknologi finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Yang kelima ada AFTEK. Selain peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang, Indonesia mempunyai AFTEK atau Asosiasi Fintech Indonesia yang merupakan wadah untuk penyelenggara fintech di Indonesia untuk beradvokasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan guna untuk meningkatkan inovasi dan juga untuk meningkatkan daya saing fintech secara nasional. AFTEK sendiri ini udah diresmikan oleh OJK dan ditunjuk sebagai asosiasi penyelenggara inovasi keuangan digital pada tanggal 9 Agustus 2019 berdasarkan POJK nomor 13 tahun 2018. Visi AFTEK yaitu untuk mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital. Sedangkan misinya yaitu untuk membantu memenuhi akses layanan keuangan berbasis teknologi bagi seluruh masyarakat di Indonesia dengan meningkatkan akses penggunaan dan kualitas layanan keuangan guna mencapai target strategi nasional untuk inklusi keuangan. Targetnya yaitu 90% pada tahun 2024. Itulah materi mengenai berbagai regulasi financial teknologi yang ada di Indonesia. Untuk tetap update terus dengan perkembangan dunia digital di Indonesia, subscribe terus Perbanas Network. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya ya.